حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa iqtafa atharahu wa tabi'a sunnatahu wa jahada jihadal middin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bihadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunya wal akhirah walhamdulillahi alamin. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat kehidupan baru dalam kesehatan keimanan yang Allah karuniakan kepada kita, dan seluruh nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semoga Allah Ta'ala melanggengkan nikmat-nikmat itu dan memberikan taufik serta kekuatan kepada kita untuk tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan terus berupaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagai bagian dari upaya kita untuk terus menjaga keistiqomahan, dengan izin dan taufik Allah Ta'ala, pada pagi hari ini setelah kita menaikkan kewajiban salat subuh berjamaah, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kita lanjutkan dengan ngaji bersama. Kita lanjutkan kajian kita tentang akidah dan tauhid dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman karya Syekh Majid Makki. Kita masih membahas tentang rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab. Dan pagi hari ini kita membahas tentang subtema atharul imani bil kutub, pengaruh, dampak, efek dan buah dari keimanan kepada kitab-kitab Allah. Jadi keimanan itu memiliki pengaruh, memiliki efek, memiliki buah. 6 rukun iman: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul alaihi salam, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Itu ketika dimiliki seorang mukmin secara benar dan baik, itu pasti memberikan dampak, efek, pengaruh dan buah. Tentu sangat banyak sekali buah-buah, pengaruh-pengaruh dan efek-efek positif dari keimanan itu. Kita perlu mengetahui tentang efek dan pengaruh serta buah dari keimanan, masing-masing keimanan ini. Itu salah satunya adalah agar menjadi wasilah dan jalan untuk kita mengetahui kadar keimanan kita, untuk kita melakukan evaluasi selalu. Jadi iman yang kita miliki itu kualitasnya bagaimana, tingkatnya berada di tingkat apa. Itu dari mana kita bisa mengetahui? Salah satunya dari efek yang kita rasakan, yang kita dapati dari sebagai buah dari keimanan itu.
Jadi iman kepada Allah dengan beragam aspeknya itu ada efeknya, ada pengaruhnya, ada buahnya. Salah satunya misalnya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa keimanan itu ada rasa manisnya, ada rasa lezatnya yang disebut dengan dzauqul iman, ta'mul iman atau halawatul iman. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Telah bisa merasakan lezatnya iman siapa itu orang yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya. Perhatikan, ridho bukan hanya tahu, bukan hanya percaya, tapi iman itu sampai ke level ridho. Nah, efek buah dan pengaruh serta dampak dari keimanan itu juga bisa kita jadikan sebagai alat atau sarana evaluasi tentang apakah cara kita beriman itu sudah benar dan baik. Kalau imannya itu hanya sekedar tahu dan mengakui, iya saya tahu dan mengakui bahwa ada Tuhan yang namanya Allah, pencipta langit bumi. Keimanan teoritis. Terus mengakui, tahu dan mengakui dan percaya tentang Allah itu punya sifat-sifat, Allah itu punya nama-nama, Allah itu maha pencipta, maha penguasa, maha pengatur, maha mengetahui, maha melihat, maha itu. Sekedar tahu itu ya efeknya ada pasti, tapi kecil sedikit. Jadi ada level tahu itu ma'rifah, pengetahuan, lebih ke aktivitas akal pikiran. Biasanya efek yang lebih besar, buah yang lebih banyak, khususnya untuk pembentukan kepribadian seseorang, pengaruh ke hatinya, ke pikirannya, ke pembentukan kepribadian dan kehidupannya, keseharian, itu ketika iman itu dari keimanan akal yang menentukan benar salah, pengetahuan dan pengakuan, itu masuk ke iman hati. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 14 itu, ketika sekelompok orang Arab, Arab Badui, Arab kampung, Arab pegunungan, itu dari pengamatan, dari bukti-bukti yang mereka dapatkan, mereka sampai kepada pengetahuan, pengakuan dan keyakinan secara teori pemikiran bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul seorang Rasul yang dibawanya adalah agama Allah, yang diterimanya wahyu Allah. Itu secara teori mereka sudah tahu, mengakui dan yakin secara akal pikiran dengan bukti-bukti bahwa Islam ini benar. Maka mereka kemudian mereka menyatakan beriman, mereka masuk Islam. Terus mereka menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab gunung, Arab kampung, Arab pedalaman, kami telah beriman, iman akal. Iman berdasarkan bukti-bukti. Seperti sebagian mantan
pengikut Yahudi, ada sebagian Yahudi, ada Abdullah bin Salam dan lain-lain yang kemudian beriman itu karena mendapatkan bukti-bukti kebenaran. Jadi tanda-tanda kenabian itu diteliti. Dari Taurat yang mereka ketahui itu bahwa nabi yang Allah utus itu tanda-tandanya ada begini. Itu dilacak. Sampai akhirnya mereka menemukan seluruh tanda ada pada diri Nabi Muhammad. Berarti ini benar. Itu keimanan teori akal. Nah, disebutkan ketika tadi orang-orang yang sudah menemukan bukti-bukti kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah, terus kemudian menerima Islam sebagai agama dan mengimaninya serta masuk Islam. Terus menyatakan qalatil arabu amanna, kami telah beriman. Tapi Allah meralat. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam. Jadi kalau sebetulnya baru sampai ke itu iman, tapi level dan derajatnya masih Islam kalau lebih dominan pengetahuan, jadi pengakuan dan keyakinan akal pikiran, pembenaran, berdasarkan bukti-bukti. Katakan bahwa kalian baru Islam, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, tapi iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, keimanan hati itu dari iman ma'rifah, pengetahuan teori, itu kalau turun ke hati, itu buahnya, kalau iman hati itu iman rasa. Itu pernah sudah kita bahas. Iman rasa. Nah, disebutkan dari ma'rifah itu menghasilkan kalau iman rasa itu ke mahabbah, cinta. Ada tahu kalau Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segalanya, Allah maha mengatur seterusnya. Itu pengetahuan, keyakinan akal pikiran. Nah, kalau kerasa itu menjadi iman berupa mahabbah. Surat Al-Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian semuanya cinta kepada Allah. Ini iman cinta. Kalau cinta itu hati. Yang cinta itu hati. Jadi cinta Allah, nah puncaknya itu ridho. Itu ridho, iman ma'rifah pengetahuan, iman mahabbah sampai ke level iman ridho. Kalau sudah ridho rela, jadi gitu. Nah, itu yang disebutkan bahwa telah bisa merasakan lezatnya iman orang yang imannya kepada Allah sampai ke level ridho. Ridho dengan semua takdirnya. Kita kan sering mengatakan takdir, semua yang terjadi itu takdir Allah. Itu iman pengetahuan dan pengakuan. Terus juga ridha, ya begitu, iman bahwa semua yang Allah takdirkan, baik itu yang manis atau yang pahit, yang getir, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, sehat atau sakit, kaya atau miskin, jadi berkuasa atau dari orang rendahan, itu secara keyakinan teori takdir Allah pasti baik semuanya. Itu teori, kita mudah mengatakannya.
Tapi ketika iman kita belum sampai ke level ridho, kita yang tiap ditanyakan, betul kan takdirullah? Iya. Bukan takdirullah itu pasti baik? Iya. Teori, lisan kita mengatakan itu. Tapi hati kita menolak. Lebih banyak kita nggak nerimo. Jangankan sampai ke level ridho. Kalau ridho itu Masya Allah. Nerima takdir Allah yang kita biasa sebut buruk itu betapa beratnya. Itu iman hati. Ridho kepada takdir Allah. Ridho kepada hukum Allah. Syariat Allah. Teori kita katakan Allah pasti adil dengan syariat-syariatnya. Allah pasti adil dengan perintah dan larangannya. Teori kita katakan itu. Tapi prakteknya itu kita masih sering dalam hati itu gerundel, protes. Jadi kok memberatkan gini ya? Kok menyusahkan gini ya? Kok gini, kok gitu, kok gini. Jadi Andi bawa itu, coba. Nah itu ridho. Nah orang yang bisa merasakan lezatnya iman itu kalau imannya sudah sampai ke level ridho. Jadi gitu. Nah itu contoh. Ada hadis lain dzaqa ta'mal iman. Mohon maaf, hadis lain Bukhari Muslim. Itu salatun man kunna fihi wajad bihinna halawatul iman. Ada 3 hal, ada 3 tanda jika ketiganya itu ada pada diri seseorang, maka orang itu telah menemukan manisnya iman. Kalau tadi merasakan lezatnya iman, menemukan manisnya iman. Manis, yang bisa menang manis itu rasa, hati. Jadi gitu. Nah itu disebutkan di antaranya ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu sampai pada level, pada tingkat di mana dalam segala sesuatu itu Allah dan Rasulnya, apa yang dari Allah dan Rasulnya, perintah dari Allah dan Rasulnya, ketentuan dari Allah dan Rasulnya, itu lebih dia cintai daripada apapun dan siapapun selain keduanya. Segala sesuatu mendulukan perintah Allah dan Rasulnya. Nah ini tantangannya, tidak mudahnya itu teori iya. Tapi praktek keseharian saya kira saya tidak perlu bicara, saya sendiri mengalaminya. Jenengan semua juga mungkin merasakannya. Setiap kita menyikapi berhadapan dengan perintah-perintah Allah keseharian, itu kita perang dalam hati kita. Kita perang dengan nafsu kita. Nafsu kita sendiri, syahwat kita sendiri. Kita tahu bahwa mestinya begini menurut Allah. Tapi Masya Allah, tarikan godaan nafsu dahsyat sekali. Jadi kayak gitu. Dan kita masih sering mengalahkan Allah dan memenangkan nafsu kita. Kita bicara nafsu di sini, alat ukurnya kalau kita bisa bicara iman, itu bukan dalam konteks yang kita sampai melakukan pelanggaran syariat yang vulgar haram. Jadi tidak sholat, tidak puasa, tidak sampai ke vulgar itu. Kalau kita ingin mengetahui level iman kita, itu bukan di situ alat ukurnya. Tapi kita levelnya itu terkait dengan melakukan sesuatu yang afdal atau kurang afdal, baik atau kurang baik, manfaat atau kurang manfaat. Kalau kita melihatnya dari sisi hukum, kita scroll HP kita, gadget kita,
Yang kita lihat juga bukan hal yang haram. Ada manfaatnya. Tapi kita menghabiskan waktu kita sejam 2 jam untuk itu ada, kita tahu ada kewajiban-kewajiban lain yang jauh lebih manfaat. Tapi kita asik. Di situ tarikan nafsu lebih kuat. Kalau ditanya, apakah ini haram? Nggak haram. Tapi kita, rasa iman kita mengatakan bahwa enggak, ada yang lebih manfaat. Untuk kita mengisi waktu-waktu kita di situ. Tapi kita asyik dengan itu. Nah, itu melenakan. Dan itu kalau kita tidak cut, itu nanti menarik kita kepada dari yang mubah, tapi kurang manfaat, mulai ke makruh, akan makruh saja nggak sampai haram. Terus dosa kecil, akan kecil saja, terus. Khutuwati syaitan melangkah. Nah, kita menyikapi itu jangan dengan pendekatan fikih oriented, dengan pendekatan hukum fikih halal haram, tapi ayo kita latih pendekatan iman. Jadi rasa iman kita mengatakan enggak, oke, ini mungkin ada manfaatnya, tapi enggak, ini lebih manfaat. Jadi contoh kayak gitu. Nah, itu seperti itu contohnya. Baik. Nah, jadi saya kembali kepada athar al-iman. Jadi pengaruh, efek dan dampak dari keimanan itu pasti ada, dan itu bisa menjadi wasilah, sarana untuk kita mengetahui kadar iman kita. Ini jangan lihat orang lain, kita ke diri kita sendiri, evaluasi diri kita sendiri. Karena konteksnya di sini karena iman tadi, kita katakan kalau efek itu lebih ke rasa. Apa yang kita rasakan dengan hati kita? Betulkah bahwa ketika kita sholat itu kita merasa lezat? Ada kenikmatan yang kita rasakan. Orang lain tidak tahu. Ketika kita baca Al-Quran, itu kita membacanya lebih karena kita merasa butuh. Karena kita merasakan sesuatu dengan ini. Ketika kita zikir, ketika kita doa. Jadi itu rasa, itu hati. Kalau pendekatan fikih itu, sholat saya sudah terpenuhi syarat, rukun, wajib dan sunnahnya sempurna, benar, sah. Kalau sekedar alat ukur sah, itu biasanya dampak dan efek pengaruhnya itu tidak besar. Efek dari iman dan amal kita yang kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, itu ketika ini kita sampai kepada level dalam melakukan amal ibadah itu, aspek keimanan hati itu hadir. Nah, itu jadi evaluasi apakah kita beriman itu sudah benar atau masih perlu kita perbaiki. Iman kita itu sudah bertambah, naik, jadi kita tinggi atau rendah. Itu bisa kita katakan dari efeknya, dari pengaruhnya, dari dampaknya. Ya tadi itu, bahwa kalau iman kepada Allah itu kita ada rasa kelezatan, rasa kenikmatan yang kita bisa rasakan. Nah, terus secara umum bahwa di antara ini efek, pengaruh dan buah dari keimanan itu, karena rukun iman yang 6 yang sudah pernah kita sampaikan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan. Jadi 6 rukun iman yang sudah kita hafal semuanya itu satu kesatuan yang saling terkait, saling pengaruh, saling mempengaruhi, saling dipengaruhi. Sehingga di antara efek dari keimanan kepada salah satu rukun iman itu pasti efeknya berpengaruh kepada keimanan yang lainnya. Kalau iman kepada Allahnya benar, baik, tinggi dan kuat, pasti memberikan efek positif kepada keimanan kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Begitu juga sebaliknya. Keimanan kepada kitab ini misalnya,
itu pasti berefek kepada keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Karena seperti yang sudah kita sebutkan bahwa iman kepada malaikat inilah yang menyempurnakan dan menguatkan keimanan kita kepada semua rukun iman yang lainnya. Karena kita beriman kepada Allah dengan asma dan sifat-sifatnya, itu dari mana kita tahu? Dari kitab kan? Kitablah yang menjelaskan Allah yang kita imani itu apa sifat-sifatnya. Itu dari kitab. Dari mana kita tahu ada malaikat? Karena kita beriman kepada kitab. Wahyu. Tentang malaikat nggak bisa diteliti. Karena tidak bisa dilogikakan. Dari mana kita beriman kepada Rasul? Itu karena beriman. Kita akhirnya tahu. Nabi Muhammad SAW dulu, awal pertama beliau menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, itu tidak tahu. Beliau membayangkan mungkin ketika di Gua Hira pertama kali itu, yang datang kepada beliau, terus kemudian mendekap beliau sampai hampir tidak bisa bernafas, terus memerintahkan beliau, ya kalau bacalah. Ini siapa ini tiba-tiba datang, saya bermalam-malam selama ini di sini nggak ada seorang pun, nggak ada ini, loh kok ini? Sehingga mungkin beliau pikiran ini demit atau apa kayak gitu. Nggak ada pengetahuan tentang Jibril, itu nggak tahu. Rasul itu nggak tahu. Karena beliau nggak pernah baca Taurat, Injil sebelum, nggak tahu. Aslinya kita juga nggak tahu. Kok kita percaya ada malaikat Jibril, Mikail dan seterusnya dari mana? Karena kita percaya wahyu yang mengatakan itu. Dari mana kita tahu bahwa nanti akan ada Dajjal, ada ini? Karena wahyu yang mengatakan itu. Ada hari kiamat, ada surga neraka, itu karena kita beriman kepada kitab. Maka sejauh mana nanti kita beriman kepada hari akhir misalnya, begitu juga takdir rahasia, misteri. Kita beriman kepada adanya takdir karena kita beriman kepada wahyu yang mengatakan itu. Jadi gitu. Makanya iman kepada kitab ini yang paling utama adalah efeknya itu pengaruh positif terhadap keimanan yang lainnya. Sehingga ketika seseorang itu bermasalah keimanannya kepada kitab, itu pasti ada pengaruh tertentu terhadap keimanannya kepada rukun iman yang lainnya. Karena ini dasar. Jadi itu dasar. Baik, itu secara umum ya. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab ini tentang athar al-iman bil kutub yang banyak faktornya atau banyak aspeknya. Tapi yang disebutkan di sini hanya 3 sebagai contoh. Yang pertama adalah, jadi apa pengaruh, apa dampak, apa hasil dan buah dari keimanan seseorang kepada kitab-kitab itu? Yang pertama, dengan beriman kepada kitab, itu seorang mukmin akan mengetahui dan meyakini tentang kamalu hikmatillahi subhanahu. Jadi kesempurnaan sifat hikmah, bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bijaknya Allah itu, Allah kan bersifat al-hakim, maha bijak, maha bijaksana. Semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah adakan, semua yang Allah perbuat, yang lakukan, semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah syariatkan, perintahkan, larang, itu pasti ada hikmahnya, dan hikmahnya banyak sekali, baik itu kita ketahui atau tidak. Itu umum. Tapi dengan membaca kitab Allah, tentu bagi kita ini kan umum ya. Nanti kita fokus kepada iman kepada kitab Al-Quran secara khusus.
disebutkan bahwa al-iman bil kutubi tasdiqan bi wahyillahi subhanahu wa imanun bi kamali hikmatihi wa annahu la yatruku ibadahu suda duna ayubayyina lahum tariqa hidayatihim wa ma lahum ma alaihim min al-huquqi wal wajibat wa ma fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Jadi iman kepada kitab-kitab itu berarti pembenaran kepada wahyu Allah Ta'ala, keimanan dan keyakinan akan kesempurnaan hikmah dan sifat bijaksananya Allah, bahwa Allah Ta'ala itu dari keimanan kepada kitab, terus kita pelajari isi kitab itu berupa tuntunan, berupa ajaran, berupa petunjuk, berupa pedoman kehidupan, aturan-aturan, itu kita tahu, sadar dan yakin bahwa Allah itu maha bijak, maha hakim, tidak membiarkan hambanya itu hidup ya setelah yakin Allah itu pencipta kita. Terus kita berpikir Allah mencipta kita itu kan apalagi dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kita manusia beda dengan hewan, beda dengan binatang, beda dengan tumbuhan. Masa kok kita diciptakan hanya untuk makan, minum, main-main, melampiaskan syahwat? Jadi secara logika pasti ada. Terus apa itu? Kita hidup dicipta itu untuk ngapain? Jadi gitu, untuk apa? Nah, menjawab itu semuanya itu dari kitab. Oh, Masya Allah, ternyata kita diciptakan itu untuk tujuan yang sangat mulia. Ada pedoman kehidupan, ada petunjuk jalan, ada aturan-aturan. Itu semuanya kita dapatkan dari kitab. Ketika kita wahyu, ketika kita bicara kitab dan wahyu, sudah berulang-ulang saya katakan, itu tidak hanya kitab dalam arti Al-Quran saja, tapi wahyu termasuk di dalamnya adalah hadis dan sunnah karena sebagai penyempurna. Itu dari situ kita tahu, semakin kita belajar, semakin kita membaca Al-Quran, kita semakin meyakini tentang, Masya Allah ya, misalnya kesadaran tentang kemuliaan manusia. Bahwa manusia itu sangat mulia dan harus hidup mulia. Itu hanya ketika dia mengikuti aturan Allah. Cara hidup yang Allah sebutkan. Begitu manusia itu lepas dari kontrol wahyu yang ada dalam kitab. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak beda dengan na'udzubillah binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kita sadar bahwa manusia itu diciptakan dengan kemuliaan dan diciptakan untuk tujuan yang serba mulia. Itu petunjuk itu kita dapatkan dari keimanan kita kepada kitab. Jadi semakin kita dalami, semakin kita baca, jangankan kita baca seluruh kitab Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Seseorang yang membaca iman kepada Al-Fatihah, terus membacanya berulang-ulang dengan tadabbur, dengan perenungan, dengan penghayatan. Jadi salah seorang ustadz, ulama, pendakwah Surabaya, Ustadz Bayi Arifin, mungkin ada yang pernah dengar nama beliau, itu punya kitab yang namanya Samudra Al-Fatihah. Jadi beliau menyebutkan bahwa mengapa beliau beri judul Samudra Al-Fatihah itu, bahwa Al-Fatihah itu saya sudah baca sejak kecil dan ribuan, nggak tahu mungkin jutaan kali saya membacanya.
dan beberapa kali saya membacanya dengan mencoba menyelami maknanya. Itu disebutkan setiap kali membaca dengan perenungan, dengan tadabbur itu menemukan intan mutiara yang baru. Tambahan-tambahan itu semakin menyelam, semakin dalam, semakin itu sampai akhirnya ini ibarat samudra tanpa ujung, tanpa pantai. Jadi gitu. Masya Allah, itu Al-Fatihah saja. Dan menemukan semakin rahasia kehidupan didapat itu Al-Fatihah. Dari ayat kursi, dari apa? Itu ayat-ayat surat-surat pendek. Itu Masya Allah, itu dari kitab. Jadi rahasia kehidupan kita dapatkan. Apalagi Quran dengan segala kemu'jizatannya. Jadi yang terbaru dikembangkan oleh banyak ulama kontemporer itu ada salah satu aspek kemu'jizatan Al-Quran, yaitu kemu'jizatan ilmiah. Jadi kemu'jizatan ilmiah. Jadi ini bahwa ternyata banyak sekali fakta ilmiah yang baru ditemukan di abad 20-21 ini, itu begitu dikaji itu sudah diinformasikan oleh Al-Quran 14-15 abad yang lalu. Jadi gitu. Nah itu semakin ini yakin dengan itu semuanya. Baik. Jadi betapa Allah itu Maha Hakim, Maha Bijak dengan semua yang aturan ketentuan agama itu kita dapat itu dari iman kita kepada kitab ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, surat Ibrahim ayat 1, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kegelapan jahiliyah, kegelapan kekufuran, kegelapan kejahatan, kegelapan nafsu, kegelapan jalan setan. Berbagai bentuk kegelapan itu menuju cahaya Allah, cahaya Islam, dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Jadi dengan beriman kepada kitab, bagi kita kitab Al-Quran yang paling utama, itu seseorang akan menemukan jawaban atas berbagai. Jadi dalam kehidupan ini kan sering, jadi kita sendiri itu banyak sekali tanda tanya, mengapa itu dengan beriman kepada Al-Quran. Tentu iman yang diikuti tidak hanya iman teori, tapi iman teori dan praktek sekaligus. Kita beriman kepada Al-Quran ya kalau percaya Quran itu kitab Allah, tapi nggak pernah kita coba dekati, coba pelajari, coba selami. Setiap kita menemukan ada tanda tanya, kita yakin jawabannya ada dalam kitab, terus kemudian kita mencari, membuka. Jadi mencari, membuka, kita akan bertemu, semakin yakin. Jadi kita punya problem, persoalan, kita tahu bahwa solusi bagi semua problem dan persoalan kita itu ada dalam kitab Allah. Maka kita mencoba mencari. Kita dalam kehidupan ini banyak mengalami kesesatan. Kita mohon petunjuk, Quran lah kita petunjuk. Tapi kita praktekkan. Selama ini kan kita hanya mengatakan Quran itu kita petunjuk. Tapi manusia dan kita dalam kesesatan pikiran, kesesatan perasaan, kesesatan kehidupan, tapi hampir tidak pernah kita mencoba mencari petunjuk itu dalam Al-Quran. Berarti hanya teoritis saja. Lisan kita mengatakan itu, tapi faktanya kita meyakini Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab Al-Quran yang penuh berkah.
Quran mengatakan penuh berkah, kita mengatakan Quran penuh berkah. Tapi justru jarang sekali kita berusaha ngalap berkah dari Al-Quran. Nyari berkah dari Al-Quran. Orang sibuk ngalap berkah kemana-mana, nggak tahu kemana. Quran ini sumber berkah terberkah. Secara khusus ini, kok hidup saya kayak gini? Saya butuh berkah ini. Dari mana itu? Quran di hadapan kita tiap hari. Tapi hampir jarang kita berusaha ngalap berkah dari Al-Quran. Terus gimana ngalap berkah dari Al-Quran? Ya, kita baca Al-Quran, kita dengar Al-Quran dengan niat nawaitu ngalap berkah dari Allah Ta'ala. Ini wasilah yang paling penting, sepakat. Nah, itu yang sering kita. Maka berarti cara kita beriman yang masih perlu kita perbaiki. Jadi kebanyakan iman kita masih bersifat teori, prakteknya masih perlu kita tingkatkan. Baik. Yang kedua di antara ini bentuk atau aspek pengaruh serta dampak dan buah dari iman kepada kitab, selain keyakinan kita akan semakin akan kesempurnaan hikmah Allah. Jadi bijaksanya Allah tadi dalam semua syariatnya. Jadi gitu. Itu adalah iman kita kepada kitab. Yang kedua adalah ad-dalalatu ala wahdati risalat. Jadi keyakinan kita akan kesatuan atau kesatuan risalah seluruh rasul. Bahwa Rasulullah Ta'ala, para Rasul alaihi wasallam itu membawa risalah, membawa misi, membawa ajaran dari Allah Ta'ala yang satu. Agamanya satu, ya Islam itu. Ajarannya satu. Iman kepada Allah, tauhid, beribadah kepada Allah, dan tuntunan kehidupan agar seorang mukmin itu mengisi kehidupannya dengan amal soleh. Jadi iman, tauhid, ibadah, amal soleh. Itu semua ajaran Nabi Rasul itu dalam kitab-kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan semua itu intinya itu semuanya. Jadi berarti ini satu ajaran. Jadi gitu. Karena yang menurunkan Allah Ta'ala, jadi gitu. Agamanya satu. Yang sering saya sampaikan, perbedaan itu hanya dalam detail. Misalnya tentang ibadah. Ada sholat, ada zakat, ada puasa misalnya gitu. Tapi detail hukumnya mungkin ada perbedaan. Jadi Allah ubah sesuai dengan situasi kondisi. Itu di syariat atau kitab yang Allah turunkan sebelumnya, itu ada juga ibadah sholat. Puasa juga ada. Tapi salat yang diwajibkan kepada kita dalam sehari semalam 5 kali. Itu pernah Allah Ta'ala mewajibkan salat bagi umat sebelumnya itu 50 kali. Mungkin juga detail bagaimana tata cara salat bisa jadi ada perbedaan, itu saja. Tapi intinya salat. Puasa, mungkin intinya puasa, tapi detail hukumnya mungkin ada perbedaan, itu saja. Hukum halal haram, apa yang dulu halal sekarang haram, ada apa yang dulu haram sekarang halal, itu kondisional. Itu mungkin berubah, tapi intinya semuanya itu dari Allah Ta'ala. Jadi gitu, dan itu disesuaikan dengan kondisi situasi dan kesiapan serta perubahan zaman. Soal gitu. Nah, ini yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 213, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu nabiyyan mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Jadi manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah Ta'ala
mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan ancaman, menurunkan bersama mereka kitab wahyu Allah Ta'ala dengan kebenaran, membawa kebenaran, agar Allah berhukum, memberikan hukum di antara manusia dalam hal yang mereka perselisihkan. Itu lalu kemudian yang ketiga disebutkan di antara hikmah, buah dan pengaruh dari keimanan kepada kitab itu adalah al-hidayah war rahmah. Min ahammi atharil iman bil kutub anal insana hadzal makhluq ad-dha'if yarji'u min khilaliha ila ma yubaddidu hayratah wa ya'rifu tariqa hidayatihi wa falahihi wa yaqra'u fiha ma yunjihi min azabihi wa halakihi. Jadi ketika kita beriman kepada kitab secara benar dan baik itu kita akan mendapatkan petunjuk, karena memang kitab ini kitab petunjuk yang tadi saya sebutkan. Kita akan menemukan berlimpah rahmat Allah Ta'ala, jadi gitu, karena memang kitab ini penuh dengan rahmat Allah dalam segala sesuatu. Jadi rahmat Allah dalam segala sesuatu, rahmat Allah kita temukan termasuk dalam hukumnya, syariatnya, yang menurut akal pendek manusia itu mungkin dianggap ini kok syariat kok keras ya, kok sadis ya. Jadi ada hukum qisas, pencuri dipotong tangannya, pembunuh dibunuh, terus kemudian peminum dicambuk, pezina apa kayak gitu, itu kan gitu. Nah itu kalau kita baca betul, itu kita ternyata jangankan dalam aturan Allah yang kita jelas-jelas kita melihat rahmat Allah itu. Misalnya akhlak gitu kan, itu kan langsung kita tahu ya. Itu betapa memang ini Islam ini isinya rahmat. Bahkan termasuk bagi umat manusia yang beda keyakinan sekalipun, Islam itu Masya Allah, kita berbaik kepada tetangga yang non muslim itu jalan ke surga, rahmat. Bahkan kita memberi minum anjing yang memberi makan minum anjing kelaparan kehausan, itu jalan surga, itu jelas kelihatan. Tapi tadi kalau kita baca kitab, bahkan dalam hukum Allah yang biasa dianggap ini keras dan sadis, itu di situ ada rahmat ternyata. Misalnya qisas lah, itu qisas pembunuh dibunuh, tentu ada detail ketentuan hukumnya. Kan Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walakum fil qisas hayatu ya ulul albab. Bagi kalian dalam pelaksanaan hukum qisas itu ada kehidupan. Bagi kalian wahai orang-orang yang memiliki akal, pikiran dan mau berpikir. Itu kita kalau merenung sedikit. Jadi mengapa Masya Allah orang sekarang kan jadi membunuh, menghilangkan nyawa itu sampai tanpa sebab yang masuk akal. Hanya dengan kata-kata yang nyinggung dikit orang bisa bunuh. Gampang sekali. Udah nggak ada artinya itu nyawa manusia. Lebih rendah dan lebih tidak berharga daripada nyawa banyak hewan. Orang mau bunuh ayam itu mikir, gitu, mikir. Itu banyak yang nggak mikir bunuh manusia. Tiap hari kita kalau nonton, insya Allah, na'udzubillah. Itu karena apa? Karena tidak, gara-gara qisas tidak dilaksanakan. Kan pernah, ya sedikit. Jadi ada athar dari Sayyidina Utsman yang mengatakan bahwa jadi innallaha yaz'u bil Quran innallaha yaz'u bil sultan ma la yaz'u bil Quran.
Jadi Allah itu mengontrol kehidupan dengan kekuasaan, salah satu yang pernah katakan hukum dalam hal yang tidak dikontrol oleh Al-Quran. Jadi ada salah satu, jadi ada orang yang mungkin menghindari dan menjauhi kejahatan itu karena imannya. Karena imannya baik, kita nasihati, kita bacakan ayat hadis itu sudah meninggalkan keburukan. Tapi ada orang yang tidak punya iman, nggak ada arti. Dibacakan ribuan ayat, ribuan hadis nggak bermanfaat. Bagi mereka agar kehidupan baik itu harus hukum yang berjalan. Mereka takut hukum itu, maka kemudian tidak mau melakukan kejahatan. Nah itu saya ingat cerita dulu ketika di Arab Saudi, ada cerita 2 orang TKI terlibat cekcok berat, begitu. Intinya perselisihan yang kalau di sini itu sudah carok. Dalam kondisi emosi yang luar biasa, itu mereka masing-masing masih bisa mengenahan diri. Tidak sampai memukul, sampai melukai, apalagi sampai membunuh. Mengapa? Karena ingat, ini kalau saya sampai melukai, apalagi membunuh di sini, nanti saya akan dikisas dihukum bunuh. Masih ingat itu. Sehingga udah tidak dilanjutkan pertikaiannya itu. Tapi yang apakah mereka kemudian sadar terus berhenti? Enggak. Masing-masing itu memberikan ancaman ke lawannya. Awas nanti kalau sudah pulang ke Indonesia. Niatnya untuk menghajar itu ditunda ke Indonesia. Karena di sini nanti saya bunuh, saya akan dibunuh, tapi di Indonesia bebas. Kenapa? Karena nggak ada kisas. Udah nggak ada. Saya sebenarnya penasaran, pengen ketemu dengan ahli hukum pidana. Sebenarnya hukum-hukum penjara api itu untuk apa sih? Memang betul bahwa itu akan memberikan efek jera. Nggak ada. Tidak ada yang memberikan efek jera kecuali itu hukum qisas untuk pembunuhan. Ya itu contoh yang tadi saya sebutkan. Ini orang nggak takut kepada hukum Allah, nggak takut dengan dosa, tapi takut pelaksanaan hukum itu. Kalau membunuh, dibunuh. Itu emosi luar biasa. Tapi tetap dia tahan karena tahu kalau saya sampai bunuh, saya akan dibunuh. Tapi kalau di sini aman. Awas nanti kalau di Indonesia. Nah, itu berarti kalau kita mohon maaf ya, hukum di sini itu kan sering malah seolah berpihak kepada penjahat. Sampai bahasa pun dihaluskan. Mengapa kebanyakan penjahat itu aman? Karena biasanya rata-rata kan gitu, diamankan. Ya aman. Sering yang nggak aman malah korban dan keluarga korban. Itu sering nggak aman. Penjahatnya aman karena diamankan. Meskipun ini bahasa ya penghalusan, tapi itu betul-betul aman memang akhirnya. Tadinya mau digebukin itu aman. Selanjutnya aman, setelah itu dilepas. Na'udzubillah. Jadi mohon maaf, jadi tidak ada. Jadi bahwa jadi kehidupan mereka kalau mau ini ke hukum, masa ya sudahlah, korban sudah meninggal, ini kan sayang nyawa baru mau dihukum dan dibunuh lagi. Penjahatnya itu disayangi kalau mau dibunuh sebagai hukuman, sementara yang jadi korban itu yang tidak salah itu seolah-olah sah, mereka udah terbunuh. Yang ini mari kita sayangi nyawanya. Itu pembela HAM berbicara, itu rata-rata membela para penjahat. Ketika mau dihukum bunuh itu pembela bermunculan semuanya. Yang dibela nyawa penjahat. Padahal ini yang mengundang pembunuhan berikutnya. Begitu satu pembunuh dilaksanakan hukuman itu nggak tahu nyawa berapa yang terselamatkan setelah itu. Kenapa? Karena orang semua berpikir takut kalau saya bunuh akan dibunuh seperti dia. Insya Allah itu sebagai gambaran umum saja. Mohon maaf, ini sudah lewat waktunya, semoga bermanfaat.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.